Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu wali santri Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segenap peserta ataupun audien channel YouTube MTS Terpadu Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah kita diperkenankan untuk bisa menyelesaikan, insyaallah sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa di hari ini. Semoga Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba mengingatkan pada diri kami sendiri, khususnya kepada kami dan umumnya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pada dasarnya kita memahami bahwa kita memiliki hak yang sama, atau kita memiliki pemberian dari Allah yang sama, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita memanajemen diri dan waktu di bulan suci Ramadan. Kita menyadari bahwa waktu saya dengan waktu Bapak dan Ibu semuanya sama. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam. Kita sama-sama memiliki waktu 1 jamnya 60 menit. Kita memiliki waktu yang sama ketika 1 menitnya 60 detik. Untuk itu Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, karena pemberian dari Allah kepada kita sama, maka kita pun bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang sama. Karena pada dasarnya tidak ada yang membedakan. Cuman permasalahan yang terjadi pada diri kita masing-masing adalah bagaimana kita bisa mengelola atau memanajemen diri dan waktu, ya, memanajemen diri dan waktu, khususnya kita berada di bulan suci Ramadan ini. Latar belakang yang utama Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini pada dasarnya adalah kita diminta untuk beribadah Bapak dan Ibu, bukan untuk aktivitas yang lain. Kalau aktivitas yang lain itu artinya adalah kita melakukan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu kewajiban sudah kita laksanakan, maka kewajiban aktivitas yang lain baru kita laksanakan. Untuk itu Bapak dan Ibu, karena kita diminta untuk beribadah dan kewajiban kita untuk beribadah, maka setiap aktivitas kita niatkan untuk beribadah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan latar belakang ini menjadi poin terpenting bagi kita untuk bisa memanage diri kita, memanage waktu kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dengan niat, maka kita optimalisasi waktu kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, latar belakang atau poin terpenting bagi kita bersama adalah bahwa pada dasarnya seringkali kami juga menyampaikan kepada anak-anak, dan seringkali juga kita menyampaikan kepada setiap audiensi yang bareng dengan saya, bahwa pada dasarnya kita hidup di dunia ini kita sedang bermain peran. Bagaimana apa yang maksud dengan bermain peran? Saya kadang juga suka nonton film gitu ya, tapi tidak nonton sinetron. Kalau sinetron saya nggak begitu suka. Saya nonton film. Kadang ada inspirasi yang bisa kita ambil dari setiap film yang kita tonton begitu. Dan salah satu hikmah yang kita perankan adalah bagaimana ketika kita melihat film dan kita yang menjadi pemainnya. Gitu nggih? Kita yang menjadi pemainnya. Maka ketika kita menjadi pemainnya, kita akan tahu bahwa pada saat pembuatan film itu ternyata ada banyak langkah yang dilakukan oleh sutradara, produser, ya, kemudian sutradara, kemudian ada pengarah gaya, kemudian ada juga yang lightingnya, kemudian yang nyuting sendiri, kemudian soundnya dan yang lainnya. Seperti acara kita hari ini semuanya. Ini ada persiapan di baliknya. Dan ketika kita nonton film, Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, sebenarnya film itu hanya sebagai bagian dari yang diperbaiki, atau banyak editing yang terjadi. Untuk itu, karena banyak editing yang terjadi,
kita memahami bahwa ketika ada kesalahan, maka di dalam film itu diedit, diperbaiki, kemudian menjadi bagus. Barulah film itu menjadi cakep. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, dan ada sensor juga di dalamnya. Itu film. Tetapi bagi kita, yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa pada dasarnya kita memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya, kita sedang bermain peran ini. Kita sedang bermain film ini. Kita anggap judulnya adalah film sejarah Zainal Abidin semuanya. Kita ambil contoh seperti itu. Ketika ada hikmah, ya, ada pelajaran ketika film sejarah Zainal Abidin, maka dalam film ini nanti yang menyaksikan adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir kelak. Ketika kita sudah masuk di dalam surganya Allah ataupun di hari pembalasan sebelum masuk surga, maka filmnya nanti akan ditayangkan oleh malaikat dan disaksikan oleh Allah dan kita. Maka dengan konsep ini, maka kita memahami bahwa kita saat ini di dunia sedang bermain peran. Maka siapakah yang menjadi produser dalam peran kita? Ya kita sendiri. Kemudian siapakah yang menjadi sutradara? Ya kita sendiri. Kemudian siapakah yang bisa menyensor setiap film yang kita lakukan? Ya kita sendiri. Kemudian siapakah yang nyuting? Allah. Tapi kita bisa melihat apa yang kita lakukan. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, karena kita sutradaranya, kita produsennya, produsernya mohon maaf, kemudian kita adalah tukang syutingnya yang menyuting diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, maka kita bisa memahami bahwa mari kita berperan yang paling bagus, kita berperan yang paling baik, kita berperan paling hebat, kita berperan paling keren, sehingga film kita nanti di yaumul akhir ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan melihat peran-peran yang luar biasa, yang baik. Maka di bulan suci Ramadan ini saya mengajak Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita atur strategi kita. Yang ketiga, ada 3 poin tadi. Yang ketiga, strategi yang akan kita mainkan adalah bahwa pada dasarnya aktivitas kita biar kelihatan cakep dan keren bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, dan ini nanti akan menjadi peran yang luar biasa bagi kita bersama. Dari bangun tidur, kita sudah qiyamul lail, kemudian persiapan untuk sahur, kemudian sholat subuh, dan kemudian al-masurat semuanya. Kita juga melakukan ibadah yang lain. Kemudian kita nanti setelah sholat subuh, al-masurat dilanjutkan dengan aktivitas. Ada duha kita, kemudian ada sholat duhur kita, ada sholat asar kita, kemudian ada sholat maghrib kita, buka bersamanya kita. Kemudian ada tilawah Al-Quran kita, kemudian ditambahkan dengan tarawih kita. Setelah itu darus lagi malamnya dengan target yang kita memang samakan pada diri kita masing-masing dengan target-target masing-masing. Maka insya Allah ini akan menjadi peran penting bagi kita, dan ini akan menjadi skenario indah bagi kita, sehingga kita akan melihat film kita itu di yaumul akhir dan Allah akan menyaksikannya, sehingga manajemen diri dan waktu kita akan kelihatan cakep, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan memudahkan apa yang menjadi peran kita, karena niat kita yang pertama tadi adalah ibadah. Ya, ibadah, dan ini menjadi kunci bagi kita bersama. Demikian Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga puasa Bapak dan Ibu, tarawih Bapak Ibu, tilawah Bapak dan Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah dan menjadi pahala bagi kita bersama. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.